Salam saudara-saudari pecinta renungan harian Katolik. Yesus Tuhan kita itu luar biasa. Kata-katanya sungguh penuh kuasa. Di Kapernaum, saat Yesus mengajar pada hari Sabat, semua orang takjub akan pengajarannya. Saat Yesus mengajar, ada orang yang kerasukan setan, berteriak-teriak dengan suara yang keras. Dalam teriakannya itu, setan itu menyapa Yesus. "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Perkataan setan ini sungguh menunjukkan bahwa setan dapat mengenal Yesus dan memberi kesaksian pada orang-orang di tempat itu tentang siapa Yesus. Tapi Yesus tidak mau tersanjung oleh kata-kata setan itu. Yesus malah menghardiknya dan menyuruh diam dan memerintahkan setan itu keluar dari orang yang dirasukinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setan sangat mengenal Yesus adalah yang kudus dari Allah. Pekerjaan setan memang selalu untuk merasuki manusia agar meninggalkan Allah sejak semula hingga sekarang. Karena itulah dalam bacaan pertama hari ini Paulus berpesan kepada kita agar kita selalu berjaga-jaga sehingga setan tidak dapat merasuki kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berjaga-jaga yang dimaksud Paulus bukan berarti kita tidak boleh tidur, tetapi kita tidak boleh lepas dari iman akan Yesus Kristus. Sebab dengan menghadirkan Yesus dalam hidup kita, maka setan pun tak akan mampu mendekat, karena setan sangat mengenal Yesus, di mana Yesus bersemayam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak boleh berprasangka bahwa cara setan merasuki manusia hanya dengan cara yang terjadi di Kapernaum. Setan itu sangat cerdik dan licik. Setan selalu mencari cara terbaru untuk dapat merasuki manusia. Setan sangat lihai bermutasi untuk dapat mendekati manusia. Salah satu mutasi setan adalah kenikmatan dunia. Lalu bagaimana kita dapat mengenali setiap mutasi setan itu untuk dapat menghindarinya? Untuk mengenali setiap mutasi setan itu, kita butuh olah batin dengan berpuasa, berdoa, rajin ke gereja, rajin membaca kitab suci, mendengar firman Allah, mendengar nasihat-nasihat dan pendampingan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dengan saling meneguhkan sesama umat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dengan semua olah batin yang kita lakukan itu, niscaya hati kita akan senantiasa terpaut pada Yesus Kristus. Yesus akan selalu bersemayam dan bercahaya dalam diri kita, sehingga dengan sendirinya setan mengenal kita sebagai bait Allah, tempat Allah bersemayam, dan setan pun tak berkuasa untuk mendekat dan merasuki kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di bulan September ini, gereja telah menetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Marilah memberi waktu lebih pada firman Allah dengan lebih sering membaca Kitab Suci. Sebab semakin kita dekat dengan firman-Nya, niscaya hati kita pun akan semakin terpaut pada Allah. Amin. Tuhan memberkati.